perifer dan juga aorta ya. Oke. Jadi Anda tahu aorta itu pangkalnya dari ventrikel kiri ya. Terus akan bercabang, ada yang memberi makan mana ke ini ke kranial ya. Ada yang ke ekstremitas, kemudian ada yang aorta descendens ke abdominal, kemudian di sini suprarenal, ini infrarenal. Di sini ada arteri renalis. Loh. Hmm. Jadi ini sinus valsalva, sinotubular junction, kemudian arcus aorta, ini aorta descendens. Loh. Jadi kalau penyakit jantung koroner itu kan arteri koroner itu percabangan awal dari aorta ini yang memberi makan ke miokard ya. Jadi ini aorta ini merupakan arteri yang pulsatile. Pulsatile ini berdenyut ya. Melanjutkan denyutan itu ke semua eh, cabang-cabang atau ya cabangan dari arteri. Jadi dia mengontrol sistemik vascular resistance ya, tahanan sistemik, kemudian dia di dalam dan juga denyut jantungnya dia di dalam dinding aorta itu sendiri ada reseptor-reseptor ya, reseptor-reseptor yang peka terhadap tekanan pressure ya, termasuk yang di arcus aorta. Diameter aorta itu kurang dari 40 mm biasanya ya. Biasanya dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan tekanan darah. Jadi kalau tekanan darahnya itu tinggi terus-menerus, maka dia akan melebar ya. Jadi ekspansi atau pelebaran dinding aorta itu 0,9 mm pada laki-laki per tahun ini ya. Dan pada perempuan 0,7 mm ya setiap 10 tahun sekali. Jadi yang 40 mm itu bisa menjadi 50 mm atau setengah senti besar ya. Sehingga semakin menua seseorang itu, jaringan koleganya akan melebihi jaringan elastisnya. Rasionya ya. Nah, ini dinding aorta itu terdiri dari tunika intima, ya tunika paling luar tunika adventitia atau tunika eksterna, kemudian tunika media, ini ada smooth muscle cell, kemudian ada tunika internal atau yang dilapisi oleh lapisan endotel. Jadi penyakit-penyakit aorta itu antara lain aneurisma aorta yang paling sering ya. Jadi kemudian diseksi aorta yang klasik, ya. Perdarahan intramural, yang di dalam dinding aorta itu terjadi perdarahan, atau ya intramural hemorrhage atau hematoma, kemudian penetrating atherosclerotic ulcer, ya. Ada ulkus atherosclerotic yang menembus ya. Kemudian ada traumatic aortic injury, TAI, kemudian pseudoaneurysm, ruptur dari aorta, ya, kemudian eh, keradangan dan aterosklerosis, ada juga kelainan kongenital, yaitu koartasio dari aorta. Ya, kita bicara tentang diseksi aorta dulu ya. Jadi diseksi aorta itu terlepasnya lapisan media yang diprovokasi oleh perdarahan intramural dengan akibat terlepasnya lapisan dinding aorta dan diikuti oleh terbentuknya true lumen, ya lumennya asli, dan false lumen. Jadi kalau itu robek dinding arteri apa tunika media,
tunika internet terlepas dari kemudian antara tunika media dan tunika eh, internet itu ada perdarahan, itu numpuk di situ. Jadi disebut dengan false lumen nah, ini kan, atau tanpa adanya komunikasi, ya tanpa adanya komunikasi antara true lumen dan false lumen. Kejadiannya ini 6 per 100.000 orang per tahun, ya. Jadi sebenarnya sedikit ya, berarti 0,006 ya, 6 per 100.000. Kemudian pada laki-laki lebih banyak pada dibandingkan wanita dan akan meningkat insidennya seiring dengan meningkatnya usia. Nah, apa saja yang bisa memicu atau faktor risiko apa saja yang bisa mendorong seseorang untuk mengalami diseksi aorta? Antara lain adalah penyakit aorta yang sebelumnya atau penyakit katup aorta, kemudian riwayat keluarga, kemudian riwayat pembedahan jantung, perokok, ya, perokok ini banyak penduduk Indonesia yang merokok ya. Padahal merokok itu ya sangat merugikan ya. Semoga kalian nggak ada yang merokok. Ada yang merokok nggak di sini ya? Mahasiswa FK? Hmm? Ada yang merokok atau orang tuanya merokok? Jadi pedagang rokok itu yang paling jujur ya. Dia mengatakan merokok dapat membunuh Anda. Nah, tapi masih juga banyak orang yang merokok ya. Dan Anda kuliah di Unisma ya, Universitas Islam Malang berarti kan banyak. Pasti hampir 100%, 99% beragama Islam ya. Di dalam filter rokok itu ada darah babi ya. Jadi tolong itu orang tuanya dikasih tahu itu yang suka merokok-merokok itu. Tidak tahu dia bahwa di dalam filternya rokok itu ada darah babi. Tidak tahu gunanya untuk apa itu. Jadi masalahnya sekarang halal apa enggak itu disebutkan gitu. Ya saya kembalikan kepada ahlinya ya. Kemudian ini faktor risiko lain adalah trauma tumpul kepada dada ya, dinding dada. Kemudian penggunaan obat-obat eh, apa namanya terlarang ya, kokain, amfetamin itu juga bisa menjadi faktor risiko untuk terjadinya diseksi aorta. Nah ini klasifikasi diseksi aorta. Itu ada klasifikasi menurut dibagi. Dibagi itu dibagi tipe satu, tipe 2 dan tipe 3. Ada yang Stanford, ya. Jadi kalau diseksi aorta dari sini, ini arkus aorta sampai sampai ke bawah. Yang disebut dengan true lumen itu ini. Yang false lumen itu yang ini, ya. Yang berisi darah ini, gumpalan darah. Ini kalau menurut dibagi tipe satu. Tapi kalau melibatkan arkus aorta saja, tidak sampai turun, itu tipe 2. Kemudian kalau aorta descendens saja, tidak melibatkan arkus maupun pangkal, itu tipe 3. Dibagi ya. Tapi kalau Stanford, ada tipe A dan tipe B. Kalau tipe A itu melibatkan arkus aorta dan maupun aorta ascendens. Kalau tipe B, tidak melibatkan arkus aorta maupun aorta ascendens. Nah, ini adalah presentasi klinis dari, yang utama dan komplikasi dari pasien dengan diseksi aorta. Ya, ini berdasarkan tadi Stanford ya, tipe A atau tipe B. Jadi antaranya apa presentasinya? Nyeri dada, nyeri punggung, ya. Kemudian biasanya nyerinya itu mendadak. Kemudian nyeri yang menjalar tapi sedikit ya. Ada regurgitasi aorta. Kalau tipe A itu kan berarti kan dia melibatkan arkus aorta maupun aorta ascendens. Sehingga untuk tipe B yang cuma melibatkan aorta descendens tidak bisa kita terapkan. Tidak ada regurgitasi. Kalau di sini kan mempengaruhi katup aorta. Kemudian tamponade tipe A kurang dari 20%, tipe B tidak bisa diaplikasikan karena kan tidak sampai ke perikardium ini. belakangan keluar dari samping gitu.
Kemudian ini yang lain-lain ini sedikit presentasinya, tapi yang paling banyak itu chest pain. Ya, chest pain ini kadang-kadang disalahartikan sebagai infak miokard akut. Ya, nah, ini dikasih obat heparin, dikasih apa antiagregasi, bahkan dikasih trombolitik kadang-kadang ya. Padahal salah satu kontraindikasi pemberian trombolitik itu adalah diseksi aorta. Ya, jadi yang paling banyak ini. Nyerinya seperti nyeri dirobek, ya, dirobek dan mendadak ya. Jadi ini ada akut aortic class, sorry, klasifikasi dari akut aortic syndrome ya AAS. Jadi ini pembagian yang lain yang diusulkan oleh apa Perhimpunan Dokter Jantung Eropa. Jadi ada kelas satu ya, arkus aorta sampai ke bawah, kelas 2 ya arkus aorta saja, ya, aorta ascendens saja, kelas tiga itu seperti ini. Super discrete aortic bulging, menonjol ya, ya menonjol. Kemudian kelas 4 itu penetrasi. Ya, ada luka di dinding aorta setelah strukturnya suatu plak. Ya. Kemudian yang kelas 5 itu karena iatrogenik. Jadi kateter didorong biasanya tiba-tiba melukai dinding aorta sampai timbul diseksi aorta. Ya. Ini klasifikasi yang diusulkan oleh Perhimpunan Dokter Jantung di Eropa, European Society of Cardiology, ESC. Nah, ini beberapa klasifikasi berdasarkan waktu. Kalau akut itu kurang dari 14 hari, kalau subakut itu antara 15 sampai di atas 14 hari ya pokoknya. Kalau kronik itu ada yang mengatakan lebih dari 90 hari, ada yang mengatakan lebih dari 15 hari, ada yang mengatakan lebih dari 42 hari. Ini time framing aja, waktunya aja. Jadi kalau kurang dari 14 hari berarti dia akut ya. Kalau di atas kita bisa pakai yang ini 15 sampai 90 hari berarti subakut. Lebih dari 90 hari berarti kronik ya. Kan tidak selalu orang yang mengalami diseksi aorta itu langsung meninggal. Kadang-kadang masih bisa bertahan hidup. Jadi akut aortic syndrome, nah ini ya, itu didefinisikan sebagai semua mekanisme yang melemahkan lapisan media dari aorta ya yang menyebabkan suatu stres dinding aorta yang lebih tinggi dan ini menyebabkan menginduksi dilatasi aorta dan pembentukan format aneurisma. Jadi aneurisma itu artinya penggelembungan dan penipisan dinding aorta. Eh, Akibatnya apa? Bisa terjadi intramural hemorrhage, jadi perdagangan intramural di dalam dinding aorta bisa menyebabkan diseksi aorta atau ruptur dari aorta. Kalau rupturnya itu keluar, biasanya fatal ya. Biasanya pasiennya meninggal ya. Ada juga yang bisa menimbulkan tamponade atau regurgitasi aorta atau aortic regurgitation atau aortic valve insufficiency dan malperfusion. Ya, malperfusion berarti gangguan perfusi pada cabang-cabang dari aorta. Yang utama kan itu tadi ada arteri renalis itu ya. Kalau dia sampai turun ke bawah, diseksi aortanya sampai turun ke arteri renalis kan akan mengganggu perfusi ke ginjal. Dan itu dalam waktu tidak lama akan menyebabkan akut kidney injury, hasilnya bisa meninggal ya. Oke. Ini beberapa data klinis yang biasanya digunakan untuk menstratifikasi. Apakah ini risikonya tinggi, risikonya nyeri tinggi, atau dari apa namanya pemeriksaan itu termasuk risiko yang tinggi. Kondisi-kondisi yang termasuk risiko tinggi misalnya Marfan syndrome, ya. Sindrom Marfan mungkin Anda nanti cari itu sindrom kelainannya pada jaringan ikat.
Ya, jadi pada dinding aorta akan mengalami dilatasi sehingga nanti bisa menyebabkan regurgitasi aorta. Ya, bukan hanya di aorta ya, smartphone itu juga mempengaruhi lensa mata, misalnya lensanya gampang putus outputnya itu ya. Kemudian yang lain yang paling sering itu nanti menyebabkan katup aorta itu diganti ya karena dilatasi dari anulus aorta yang sampai lebar banget. Kemudian riwayat keluarga ya. Kemudian katup aorta yang sudah diketahui punya kelainan. Kemudian adanya aneurisma aorta yang ascendens maupun descendens yang diketahui. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang mereka risiko kondisinya risiko tinggi adalah manipulasi aorta sendiri ya ketika dilakukan bedah jantung. Kemudian gambaran nyerinya bagaimana? Nyerinya itu ya nyeri dada ya, nyeri dada tapi tearing, merobek ya, baik di dada, di punggung ya ataupun di perut bagian atas ya. Yang ditandai oleh onsetnya cepat, mendadak, intensitasnya severe berat dan seperti robekan ya. Tearing itu merobekkan. Kemudian untuk pada waktu itu kalau pemeriksaan fisik apa yang kita temui ya adanya defisit perfusi. Plus defisit ya antara misalnya antara ini karotis dan radialis itu hentakannya tidak sama, terlalu jauh. Ya, atau antara karotis dan femoralis itu pulsasinya terlalu jauh bedanya itu khusus defisit ya. Atau terjadi perbedaan tekanan darah antara lengan kiri dan lengan kanan. Kemudian mungkin juga ada defisit neurologis ya. Kemudian ada diastolik murmur dari aorta yang itu baru kita ketahui sekarang. Sebelum-sebelumnya mungkin kita pernah memeriksa, tidak pernah kedengaran murmur, tiba-tiba ada murmur yang baru ya. Atau yang lain adalah hipotensi atau shock. Ya. Itu termasuk kondisi yang risiko tinggi. Untuk mendiagnosis itu maka diperlukan pemeriksaan laboratorium, ya biasa darah lengkap, urium kreatinin gitu ya. Kemudian CKMB, troponin itu mesti diperiksa untuk menyingkirkan kemungkinan ini suatu ACS kan. D-dimer ya, D-dimer itu adalah degradation produk dari trombosit. Ya. Kemudian jika D-dimernya itu di atas 500 nanogram, itu berarti dia aortic dissection. Ya. Yang lain lagi adalah ECG. Kemudian ini dikatakan di sini harus dikerjakan pada semua pasien karena kan presentasi klinisnya terutama nyeri dada. Jadi dia harus dibedakan dari nyeri karena infak miokard ya atau karena ACS. Ya. Dan ternyata pada 31% dari pasien-pasien disesi aorta itu ECG-nya normal atau ada perubahan STT ya pada 42% pasiennya. Nah ini bagaimana dengan foto ronsen adanya pelebaran dari kontur aorta ini kan melebar. Biasanya kan nggak sampai melebar begini. Dan 60-90% kasus itu memang abnormal. 10-20% kasus akan memiliki foto ronsen yang normal. Jadi foto ronsen normal belum menyingkirkan kemungkinan adanya diseksi aorta. Dan chest X-ray itu sensitivitasnya rendah. Artinya ya ada yang luput dari penilaian. Sehingga kalau kita nggak punya alat yang lebih canggih, jangan-jangan nanti pasiennya nggak mendapatkan pertolongan yang tepat ya. Makanya ini diperlukan
pemeriksaan pencitraan yang tambahan. Ya, nah, apa saja itu? Transthoracic echocardiografi, transesophageus echocardiografi, CT scan koroner, magnetic resonance imaging kardiak ya, ortografi. Yang masing-masing memiliki keunggulannya ya, mudah digunakan misalnya echocardiografi. Jadi TOE ini agak susah ya karena harus grupnya harus masuk lewat itu bagus. CT scan sangat tajam ya untuk bisa mendiagnosis. MRI mudah ini ya, MRI juga ortografi agak ribet ya. Kemudian kepercayaan diagnostik seperti ini, CT scan, MRI, dan esofageal ini sangat terpercaya ya. Penggunaan di bedside itu echo maupun echo saja yang bisa dikerjakan. Kalau CT scan ruangnya khusus, MRI juga alatnya khusus. Pemeriksaan berseri itu penting, terutama pada CT scan. Apalagi kalau itu terjadi perluasan dari perobean itu. Kemudian ada aortic visual, aortic wall visualization. Nah ini CT scan sama MRI itu sangat bagus ya. Harganya ya semuanya relatif ya. Penyebarannya juga nggak ada, nefrotoxicity nggak ada yang dikatakan bisa toksik dengan eh, eh, ginjal ya. Jadi pengobatannya apa kalau kita sudah ketahuan biasanya kan langsung di CT scan itu eh, tentu kita mengurangi shear stress ya, stres gesekan pada segmen aorta yang mengalami diseksi itu dengan cara menurunkan tekanan darah dan menurunkan kontraktilitas jantung ya. Kemudian mengobati komorbiditas ya, misalnya punya diabetes ya, dari kantor ya. Kemudian melakukan aktivitas fisik moderat kalau sudah stabil kondisinya. Obat-obat yang diberikan antara lain ya statin, angiotensin converting enzyme inhibitor, angiotensin reseptor blocker, dan beta blocker. Beta blocker ini tujuannya untuk menurunkan ya, menurunkan denyut nadi ya, dengan harapan kebutuhan oksigen dari miokard itu akan juga menurun ya, sehingga mengurangi nyeri. Ya, ini hasil apa namanya ekokardiografi ya, saya nggak bergerak ya. Kemudian di sini ada ini katup aorta ya. Tapi ini Anda sekedar tahu ini karena ini kan dokter umum mungkin nggak begitu paham membaca hasil eko ya. Nah kayak gini nih ya. Ini mestinya kan tidak begini, ini kan mestinya utuh ini. Ini juga sama ini aorta, ini potongan potongan eh, apa namanya sagital ya. Nah, jadi ini ada namanya false lumennya, true lumennya kan di sini true lumennya. Ya, ini ada free space, di sini juga ada dinding aortanya menebal. Nah, ini yang lain adalah seperti lembah ya, protrusi menonjol ke dalam. Ya, kemudian, nah ini adalah pemeriksaan MRI. Ya, kita lihat anatominya begini. Ya, ini di sini ada flap. Ya, ini false lumen, ini true lumen. Lumen yang palsu ini artinya ini dinding aorta yang terobek di dalamnya ada darahnya. True lumennya di sini. Ya, nah ini potongan melintang setinggi apa vertebra berapa ini nggak tahu ini. Tapi ini kelihatan ini potongan ini arteri aorta abdominalis ya. Ini true lumen. Ini yang putih ini false lumen. Nah ini.
kontrasnya mengisi pouch. Pouch itu apa? Lekuan ya ke dalam dinding aorta. Ya, ini juga sama. Ini adalah true lumen, ini adalah false lumen. Ini pulmonary artery, ini aorta ascendens, ini aorta descendens. Ya. Nah ini ada diseksi di sini. Ya, ini juga ada eh, plak yang luka yang tidak reguler, tidak teratur ya. Jadi ada diseksi di situ. Jadi kalau ada seseorang mengalami akut chest pain, apa yang kita pikirkan? Ya, kita mesti melakukan analisis ya biasa, riwayat penyakit sekarang dan pemeriksaan fisik plus ECG. Kemudian kalau kita curiga itu suatu STEMI, maka atau ACS ya, maka kita ikuti protokol ACS. Tetapi kalau itu bukan ACS, kita salah satu diferensial diagnosisnya kan diseksi aorta. Ya, kita mesti mengevaluasi hemodinamikanya, napasnya, yaitu saturasi oksigennya, ya, kemudian laju denyut nadinya, gitu. Jika dia tidak stabil, maka segera lakukan transtorakal ekogenografi atau transesophageal ekogenografi atau CT scan kalau rumah sakitnya punya. Jika akut aortic syndrome itu terkonfirmasi, ya nanti kita ikuti di sini. Jika ternyata aortic syndrome itu eh, disingkirkan, mungkin ini bukan diseksi aorta, mungkin suatu bisa aja emboli paru, suatu pankreatitis, bisa aja kan chest pain toh, ya. Nah, itu kalau tidak stabil. Tapi kalau ternyata stabil, hemodinamiknya ada low probability, probabilitasnya rendah, maka kita periksa D-dimers. Ya, D-dimers itu kan eh, eh, degradation produk dari trombus, ya, trombosit maksud saya. Nah, perlu diperhatikan D-dimers, TTE, dan chest X-ray. Tidak ada kecurigaan suatu aortic dissection di sisi aorta, maka pikirkan diagnosis yang lain. Ada tanda-tanda disseksi aorta, ya CT scan atau TOE, transesophageal echocardiogram. Dan ternyata chest X-ray menunjukkan pelebaran di mediastinum, jangan itu suatu uh, diseksi aorta ya. Jadi kita mesti pastikan setelah ini pemeriksaan ini pastikan CT scan atau MRI kalau punya rumah sakitnya punya MRI, sehingga rumah sakit itu mestinya ya pemeriksaan penunjang dalam hal ini CT scan maupun magnetic resonance imaging terus standby 24 jam, mestinya begitu ya. Ya nggak tahu kapan situasi ideal itu bisa kita dapatkan. Itu kalau low probability ya. Tapi kalau high probability sudah kita curiga benar ya bahwa ini adalah suatu disesi aorta, ya sudah transtorakal, tidak tidak bisa disimpulkan ya kita CT scan ya. Kalau oh ternyata betul dari TT sudah kelihatan, ya sudah segera dilakukan tindakan emergensi ya. Entah bedah, entah dipasang eh, stand ya, stand stand aorta besar. Mahal itu ya sampai 300 juta kalau nggak salah. Ternyata dari CT scan maupun transesophageal tidak ditemukan adanya acute aortic syndrome, ya sudah kita pikirkan eh, eh, diagnosis yang lain, tapi kita mesti melakukan evaluasi CT scan kalau ternyata nyerinya tidak berkurang. Jadi ini adalah pengobatannya, terutama kita mengurangi stres ya, tekanan kepada dinding aorta, kemudian membatasi atau mencegah pelebaran dan mengurangi kerusakan organ.
Denyut nadinya kalau harus kurang dari 60 beat per menit. Ini salah satu cara untuk mengurangi stres terhadap jinjung aorta. Ya. Dan sistem blood pressure itu antara 100 sampai 200, 120 mm Rxa. Eh, Obat utamanya itu betul beta blocker kan, intravena, walaupun jarang sekali ya. Saya pernah dulu menemukan beta blocker intravena, tapi sekarang kok tidak ada lagi di pasaran di Malang ini ya. Kemudian diberikan kalsium channel blocker jika yang non dihidropiridin ya. Kita ingat ya CCB, kalsium channel blocker atau kalsium antagonis itu ada dua, dihidropiridin dan non dihidropiridin ya. Dihidropiridin itu misalnya apa? Nifedipin, amlodipin. Efek sampingnya apa? Dia menaikkan laju denyut jantung. Kalau non dihidropiridin itu misalnya apa? Verapamil dan dintiazem itu justru menurunkan laju denyut jantung. Ya, kalau dia tidak toleran dengan beta blocker. Pada beberapa situasi kasus mungkin diperlukan vasodilator ya sebagai tambahan terhadap beta blocker. Dalam jangka panjang apa yang perlu diberikan? ARB atau ACE inhibitor. Ya. Kemudian statin juga berikan dengan target LDL-nya itu kurang dari 70 mm Rxa, sorry 70 mg per desiliter. Kemudian anti nyerinya apa? Jangan diberikan apa ketorolac, apa satagesik, apa asam efenamat, bukan, tapi diberikan morfin, opium ya, dan harus berhenti merokok ya. Kita sarankan untuk berhenti merokok. Sekali lagi, dokter ini bukan polisi yang bisa memaksa seseorang ya. Jadi kita cuma menganjurkan, Pak, berhenti rokok. Nanti kalau pasiennya marah-marah, ini duit-duit saya sendiri dok, kok dokter marah-marah saya merokok. Ya sudah, resiko ditanggung penumpang dok. Nah, ini sekarang Bapak sekarang mengalami diseksi aorta, nggak mau berhenti merokok ya, bablas saja ya dok. Kemudian sementara membatasi aktivitas fisik yang berat. Kalau moderate boleh ya. Nah, bagaimana? Apakah cukup dengan beta blocker saja? ARB sama statin? Tidak cukup. Tindakan yang bagus adalah dipasang, dilakukan operasi ya. Kalau sumber dayanya ada, sumber daya manusianya ada, sumber daya pendukungnya ada, kamar operasinya siap, atau dikasih TEVAR ini, thoracic endovascular aortic repair. Kayak apa sih kayak ini? Nah, di sini yang seperti ini kan selongsong ini ya. Ini ring juga ini ya. Jadi dibuat, dipasang di sini atau pendekatan hibrid ya. Jadi ini kalau begini nih masangnya pakai apa? Lewat kateter ya, lewat arteri femoralis. Ini di tengah ini kan, kateternya di sini nanti itu dikembangkan ya. Eh, di sini ahlinya ya, saya tahu cuma satu, Dokter Novi itu, yang Mixing ya, prakteknya di Rumah Sakit UMM dan di Saiful Anwar. Cuma biayanya memang mahal ini 300 juta kalau misalnya. Paling satu tahun jatahnya di Saiful Anwar itu nggak sampai 10 ya, saking mahalnya. Hibrid itu artinya apa? Hibrid itu artinya dikerjakan dengan kateterisasi ini, tapi juga mungkin dari bagian bedah juga ikut membantu. Ya. Bagaimana komplikasi dari akut aortic syndrome yang mengalami komplikasi? Ya, jadi ini kalau robeknya sampai turun, jadi malperfusi organ, organnya kurang dapat perfusi, akut kidney injury atau progresi. Jadi diseksinya tambah turun ke bawah, tambah meluas, atau malah rupture, ya rupture, nyeri yang tidak berhenti-berhenti dan hipertensi ya. Tidak terkontrol ya. Jadi itu. Jadi kalau tidak segera ditangani, 9 dari 10 pasien disesi aorta itu meninggal. Ya. Jadi angka mortalitasnya masih cukup tinggi. Jadi faktor risiko yang kuat itu sebetulnya kebanyakan itu adalah hipertensi dan family history. Ya. Jadi Anda-Anda yang masih muda ini biasakan untuk menurunkan risiko disesi aorta dengan cara mengontrol tekanan darah.
mengontrol kolesterol gitu ya. Gimana caranya? Ya, setahun sekali cek. Kalau masih normal setahun sekali. Terus berhenti melakukan pola hidup yang tidak sehat. Merokok, minum alkohol ya, main seperti suntik obat terlarang ya. Oke. Hentikan semua itu ya kalau ingin awet tua ya. Sekarang aneurisma aorta. Jadi aneurisma aorta itu apa sih? Dia merujuk pada suatu pelebaran di aorta melewati atau melampaui diameter normalnya. Kayak gini, ini scapular fusiform pseudoaneurysm. Di mana saja bisa di abdomen, bisa di torakal, ya, itu. Yang paling sering itu di abdomen ya. Kalau Anda meraba denyut yang cukup kuat di dinding seseorang ketika Anda melakukan palpasi daerah epigastrium, orang tua lagi kan, jangan terlalu keras karena jangan-jangan dia sudah mengalami apa? Biceps, aneurisma aorta. Dan aneurisma aorta itu ketebalan dindingnya tipis ya, tidak tebal sehingga kalau ditekan, dipaksa ditekan bisa ruptur ya. Jadi dikatakan di sini adalah eh, aneurisma itu dikatakan kalau segmen aortanya itu melebihi 1,5 sentimeter dari diameter maksimal ya, atau yang ada di dekat proksimal dari norma segmen. Jadi kalau di sini, di sini, ini, ini kok besar, sudah melebihi 1,5 senti dari punyanya Bapak, punyanya proksimalnya ini ya, ini besar ya. Dikatakan fusiform jika melibatkan secara simetris. Sakular, kalau seperti ini tidak simetris ya, cuma ngantong satu sisi saja. Ya, jadi aneurisma aorta itu bisa terjadi pada segmen aorta di mana saja, bisa di ascending, bisa di arcus, bisa di descending. Bisa juga di abdominal aortic aneurysm triple E, kita mengatakan triple A. Kemudian kalau di bawahnya lagi berarti infrarenal ya, atau suprarenal. Lalu di atas arteri renalis. Jadi infrarenal di bawah cabang arteri renalis ya. Dan ternyata thoracic abdominal aortic aneurysm itu prevalensinya 27%, cukup tinggi loh ya ini ya. Seperempat dari orang dewasa itu mengalami eh, aneurisma aorta. Presentasi klinisnya bagaimana nih? Lihat ini ya, arkusnya melebar, ini aorta descendensnya ya. Seringkali dia asimptomatik. Pemeriksaan fisik mungkin nggak ketemu apa-apa kita ya. Nah, ketika signs dan symptoms itu terjadi, maka itu sebetulnya karena efek massa ya. Aorta yang membesar itu menekan struktur di dekatnya. Misalnya vena cava superior, trakea, esophagus, dan saraf yang memberi eh, nepus laryngealis, laryngeal, laryngealis ya. Sehingga bisa menimbulkan superior vena cava syndrome, stridor ya, apa, ngorok gitu, disfagia dan mungkin suara serak ya. Kemudian dilatasi progresif dari aortic root ya, pangkal aorta ini namanya aortic root. Itu kalau terlalu dilatasi maka katup aortanya akan mengalami regurgitasi. Ya, apa yang dirasakan pasien, dia akan mengalami gejala-gejala sesak, mudah capek ya, sebagaimana orang yang mengalami kongestif heart failure. Kemudian pelebaran dari sinus aorta, sinus falsafah itu dapat mengakibatkan penyempitan dari ostium arteri koroner. Jadi itu sehingga karena ostiumnya mengecil ya,
fungsinya mengecil, akhirnya orang mengalami chest pain. Kemudian eh, aliran darah itu dapat mengalami stasis ya, gerakannya tidak lancar lagi, Pak, terutama pada aneurisma yang besar, yang memudahkan untuk terjadinya ateroma dan pembentukan trombus, serta distal embolization. Jadi ada risiko emboli, ya, emboli pada kaki misalnya ya terjadi apa? Foot limb ischemic gitu kan. Nah, untuk menilai aneurisma itu dilakukan pencitraan. Ini foto ronsen kita lihat ini di sini ya. Ini pelebar ini, ya. Berarti ada aneurisma aorta, ya. Aortic knob melebar. Kemudian eh, pemeriksaan echo ini, ya ini kelihatan ini aortanya menggelembung sekali ini. Ini katup aorta, di sini katup mitral, ini left atrium, di sini left ventricle, kemudian keluar katup aorta ini. Tapi ini dinding aortanya tidak lurus ke sini, ini melebar banget. Kemudian CT scan juga kelihatan ini, melebar dindingnya ya. Nah, di sini ada ini diseksi aorta, terus tapi aortanya sendiri di sini mengalami dilatasi ya. Bagaimana intervensi terhadap uh, aortic abdomen apa namanya aneurisma aorta ya. Kalau di toraks di aorta ascendens itu bisa dilakukan ini graft ya. Uh, Tindakan bedah harus dipertimbangkan pada pasien yang memiliki aneurisma aorta dengan diameter maksimal aorta ascendens itu adalah lebih dari 45 mm untuk pasien dengan fibroma Marfan dan faktor resiko. Lebih dari 50 mm ya untuk bicuspid valve. Jadi ada kelainan bawaan itu katup aortanya itu tidak tiga tapi dua. Kalau tiga kan biasanya katup semilunaris atau trikuspid. Biskupis tiga daun katup ya. Kemudian lebih besar dari 55 mm atau sama dengan 55 mm untuk pasien tanpa elastopati, tanpa gangguan elastisitas ya. Jadi pasang graf seperti ini. Kalau ini surgical ini pasti ya, surgical. Eh, jadi tadi kan kita awal tadi kan mengatakan kalau maksimal itu 40 mm, ya kan. Lebih dari 55 itu ya, ya itu berarti dia sudah aneurisma aorta. Ya, kemudian pemakaian TEVAR, ya, endovascular repair. Nah ini, jadi tidak perlu melakukan bedah toraks, cukup memakai kateter ini dari bawah ini. Ini kateternya dimasukkan dulu, kemudian endovaskularnya ini apa namanya? Ini kalau koroner ringnya ini itu dilebar apa ditiup sampai menempel pada dinding aorta. Ya, ini bisa untuk terutama aorta descendens. Jika kesulitan, ya pasti akan dokter akan melakukan evaluasi kan dari berbagai macam pemeriksaan pencitraan ini. Oh kalau ini saya bisa ini. Oh kalau ini nggak bisa ini, ya sudah serahkan ke dokter bedah untuk dilakukan surgery. Bedah jantung, open heart, ya dengan memasang graft. Ya. Nah yang tidak kalah pentingnya, Anda nanti dalam praktek sehari-hari akan ketemu orang-orang yang mengalami aneurisma aorta abdominalis, ya, triple E. Jadi sebagian besar dari triple E itu adalah infrarenal, artinya di bawah atriorenalis. Faktor risiko utama dari triple E ini, aortic abdominal aneurysm itu adalah aterosklerosis. Ya, jadi kalau pemeriksaan fisik, sekali lagi saya ingatkan tadi itu kalau di Anda pegang abdomen, kemudian Anda rasakan denyutnya,
Nah, itu jangan-jangan itu suatu aneurisma aorta abdominalis. Ya, faktor risikonya adalah faktor risiko aterosklerosis sebenarnya kan, masuk jenis kelamin, ya, usia tua, merokok, hipertensi, dan ada keterkaitan riwayat keluarga ya. Jadi kalau orang tuanya atau kakek Anda punya triple E, ada kemungkinan Anda lebih besar risikonya untuk mendapatkan triple E dibandingkan dengan yang orang tuanya atau kakeknya atau neneknya tidak ada triple E-nya. Presentasinya apa? Tidak ada gejala, ya. Seringkali didiagnosis pada pemeriksaan fisik. Saat saya tadi bilang kan ya, Anda memeriksa, kemudian Anda raba, Anda palpasi kok denyut pada abdomennya. Nah itu ada kemungkinan besar dia triple A, aortic abdominal aneurysm. Namun demikian ada juga sebagian orang yang merasakan nyeri, nyeri yang menetap nyerinya. Mungkin terlokalisir atau menjalar ke punggung atau menjalar ke, maaf, ke daerah selangkangan ya Pak, inguinal ya, atau daerah groin inguinal. Jika tiba-tiba terjadi nyeri yang hebat mendadak, jangan-jangan ada ruptur sehingga harus dilakukan tindakan bedah. Ya, hal yang lain adalah arterioembolism, itu merupakan manifestasi awal dari triple E ya. Bagaimana screeningnya ini, gini kan? Untuk mereka usia 65 tahun ke atas dilakukan screening, apalagi juga mereka yang lewat perokok. Tapi di sini ada mereka yang tidak punya riwayat keluarga, perempuan yang tidak merokok itu tidak perlu dilakukan screening. Kalau kita curiga lakukan eh, ini ultrasound USG ya. Tapi yang utama ini kelas satu ya. Kelas satu itu kan artinya semua orang sepakat bahwa ini bermanfaat untuk dilakukan. Kalau kelas 3 itu berarti semua orang bersepakat bahwa ini tidak bermanfaat. Ya. Wanita, bukan perokok, tidak dari keluarga, ngapain dapat screening gitu kan. Nah, dikasih apa namanya kelas 3. Kemudian dilakukan pemeriksaan apa namanya pencitraan ya. Pencitraannya bisa secara non invasif ya. Ini MRI ya, CT scan MRI. Ini kelihatan di sini. Ini true lumen, ini post lumen ya. USG maupun CT scan dan MRA, magnetic resonance angiografi ya. Bagaimana tata laksananya? Harus berhenti merokok ya. Kemudian berikan obat-obat statin dan inhibitor. Kapan dilakukan repair kalau lebih dari 55 mm diameternya? Atau pertumbuhannya 10, lebih dari 10 mm per tahun. Jika secara anatomi bisa dilakukan EVAR, endovascular repair, ya bisa dilakukan seperti ini. Ya, ada bentuknya seperti ini. Ya. Jika susah, tidak cocok, ya dilakukan open, ya open repair. Oke, sekarang kita tadi aorta ini sekarang ke penyakit arteri perifer ya. Jadi percabangan arteri itu kan dari penyakit aorta, penyakit jantung koroner yang ke koroner, kemudian penyakit arteri perifer. Bisa jadi tak di karotis vertebral artery, kemudian upper extremity artery disease, artery mesenteria, renal artery disease, kemudian kaki ya.
Presentasinya apa ya ini kalau di kepala ini bisa stroke, TIA, akut multiple blindness. Upper extremity bisa subclavian syndrome, pain on accession digital symptoms akut ischemia. Arteri mesenteria ya ischemia, chronic mesentery. Kemudian hipertensi ya. Kemudian ada POAD ya, akut limb ischemic, chronic limb threatening ischemia bisa ya. Jadi sebetulnya itu dasarnya adalah arteriotrombosis ya. Jadi jangan Anda berpikir bahwa arteriosklerosis itu hanya menyerang jantung, tapi pembuluh darah yang lain yang kena. Otak bisa kena, ya. Ini cerebrovaskular, coronary, peripheral, ya. Yang ketiga-tiganya, jadi satu orang bisa mengalami PAD, CAD, CVD, 3,3% aja, ya. Jadi ini berdasarkan angka statistik ya dari 19.185 ini tahun 98 ya, masih sering dipakai ini sebagai referensi. Artinya ini arteriosklerosis itu sebetulnya penyakit sistemik yang manifestasinya bisa di mana saja. Ya. Siapa saja yang memiliki risiko untuk mengalami peripheral arterial disease ya, usia, ya. Terus mereka yang punya faktor risiko arteriosklerosis, mereka yang punya riwayat keluarga, kemudian diabetes sebelum usia 50, ya. Kemudian mereka yang sudah ada penyakit arteriosklerosis di bagian lain. Ya, misalnya dia sudah punya penyakit jantung koroner, kita mesti harus waspada, jangan-jangan penyakit arteri ini juga ada. Presentasi klinisnya apa? Bisa asimptomatik, ya, tidak ada keluhan. Mungkin yang lain klasik claudication. Jadi nyeri kaki ketika buat jalan aktivitas. Buat berhenti hilang, jalan lagi aktivitas, nyeri lagi. Kadang-kadang juga ada atypical leg pain, nyeri yang tidak khas, ya. Oke, pemeriksaan. Ya. Anamnesisnya kalau di Casio bagaimana? Kita masih membedakan ini jangan-jangan ini penyakit sendi gitu kan. Kemudian mungkin ada gangguan berjalan karena kelainan sentral, bukan karena kakinya yang bermasalah. Atau ischemic rest pain ketika buat istirahat masih saja ischemic, bisa saja. Pemeriksaan fisik, ya, pulsasi masih diperiksa. Vascular blood berarti kita mendengarkan di arterinya itu ada bising. Itu kan karena aliran turbulen ya. Kalau ada plak di situ bisa jadi bising. Kemudian apalagi luka yang tidak sembuh-sembuh di kaki ya. Ada penderita diabetes bisa begitu kan. Gangren ya juga ya sembuh-sembuh itu. Itu kemungkinan besar ada gangguan pada perkusi karena sumbatan di pembuluh darah itu. Ya, kadang-kadang juga ini pemeriksaan fisik yang lain misalnya ketika diangkat ya jadi pucat bisa ya. Nah, sindroma-sindroma yang bisa muncul di pemeriksaan klinis itu ya ini chronic limb ischemic ya. Terus ada lagi akut limb ischemic ya. Ini kalau akut limb ischemic ini mengancam, mengancam kemungkinan terjadi suatu nekrosis ya dari distal pembuluh darah, distal organ yang pembuluh darahnya mengalami sumbatan. Akut limb ischemic itu tandanya 5P itu. Pain, pulselessness, nggak ada nadi, nggak ada pulsasi, peller, pucat, paresthesia, mungkin agak kebas, kesemutan, paralisis, ya mungkin saking kalau di proksimal misalnya sumbatannya mungkin nggak segera ditolong, nggak dikasih heparin, nggak dikasih antiagregasi, bisa terjadi kakinya jadi nekrosis ya dan paralisis.
Jadi perjalanan penyakit PAD itu ya ujung-ujungnya bisa sebagian itu ya tidak sim nggak ada gejala atau mungkin nyeri-nyeri kaki atau wahnikasio nyeri ketika aktivitas istirahat hilang atau mungkin critical ischemic ya tiba-tiba nyeri hebat ya yang kadang-kadang sampai di rumah sakit sudah tidak bisa ditolong harus dilakukan amputasi ya. Biasanya nanti kita evaluasi ini apa outcome 5 tahun bagaimana ya ternyata 5 tahun itu bisa pengaruhnya kepada ekstremitas itu sendiri atau kepada eh, cardiovascular morbidity and mortality. Ya. Jadi ada yang meninggal, ada yang mungkin akan mengalami kondisi-kondisi kecacatan yang lebih berat, ya sampai diamputasi. Nah, ini ada yang atypical symptoms, itu kan, ya, nyeri pada betis, ya. Kemudian kalau si typical itu kan nyeri pada betis yang membuat seseorang itu berhenti 33% ya. Dalam waktu 10 menit dia akan hilang nyerinya, jalan lagi. Itu tanda-tanda dari suatu PAD. Apakah ada klasifikasi intermittent, ada nyeri-nyeri yang intermittent, ya, ada klasifikasi yang beneran, ada pseudoklasifikasi. Ya. Bisa tempatnya di bokong, bisa di apa paha, ya, bisa di pinggul, bisa di calf itu apa namanya betis, ya, bisa di kaki. Sama yang sebetulnya. Apakah yang klasifikasi itu kalau dibuat exercise pasti tambah nyeri. Kalau pseudo itu bisa nyeri bisa enggak. Jarak yang diperlukan untuk menimbulkan nyeri itu pada seseorang yang POAD itu kondisi itu jaraknya sama ya. Kalau ini bervariasi jarak tempuh jalan. Terjadi dengan pada waktu berdiri iya sedukasi sedukasi claudicatio tapi pada claudicatio enggak. Untuk mengurangi bagaimana dia dengan berdiri aja ya berdiri sambil mungkin di massage gitu kan alirannya lancar. Kalau ini malah duduk dan berubah posisi. Ya, ini uh, definisi radiasium. Kelelahan, rasa tidak nyaman, kram atau nyeri vaskular yang berasal dari otot ekstremitas bawah yang secara konsisten dipicu oleh aktivitas dan mungkin dengan istirahat kurang 10 menit ya. Nah ini, bagaimana kita melakukan pemeriksaan? Kita lakukan perabaan aja, perabaan ya. Tidak ada, tidak ada pulsasinya absen, berkurang satu, normal dua. Kadang-kadang malah menghentak bonding, ya. Di mana saja ya di arteri dorsalis pedis, kemudian ini di femoralis, ya, bentuk perkutea ya. Tempat apa namanya oklusi di mana aja itu bisa obstruksi aorta iliaka, bisa iliaka obstruksi, ya, arteri iliaka kan di sini di atasnya ini kan cabang dari aorta abdominalis. Karena femoropopiteal obstruction, ya, atau distal obstruction. Ini akan kita pahami kalau kita sering menemukan pasiennya. Ya. Jadi Anda bekerja di rumah sakit atau di tempat praktek ya. Critical limb ischemic. Jadi iskemia
tungkai yang kritis. Ya, gambarnya apa? Nyeri pada waktu istirahat, tisu los, ulkus. Kemudian pemeriksaan ABI itu indeksnya rendah sekali. Ya, masih ingat ya? Ankle brachial berarti ankle itu kaki, brachial itu brachial. Perbedaan antara sistolik di ankle sama sistolik di brachial. Ya. Kalau lebih dari 0,9 itu berarti normal. Kalau kurang dari 0,9 kan berarti PAD. Di sini dikatakan kalau dia kurang dari 0,5 itu bisa terjadi ini ya, rasionya ini. Ini beberapa klasifikasi penyakit arteri perifer berdasarkan stadium dari Fontaine maupun Rutherford. Ya, mulai dari asimptomatik, mild complication, moderate complication. Ya. Hmm. Kemudian yang berat itu bisa terjadi ischemic rest pain, ya. Minor tissue loss dan major tissue loss. Misalnya klasiknya ini rest pain, nyeri pada waktu istirahat, ya, dirasakan pada bagian ujung karena adanya ischemia dan diperparah dengan kalau duduk atau menaikkan kaki. Buruk pada waktu malam hari, jadi seperti hand holding itu kayak apa posisinya ayam ya, induk ayam ya. Pressure of even bed causes worsens the pain. Jadi kalau kita memakai eh, apa baju ataupun kasur yang menekan eh, tubuh kita, bagian yang ada sumbatan itu akan memperburuk nyerinya. Berkurang dengan menggantungkan kaki ya atau tidur di kursi. Ya. Jadi kakinya di bawah sehingga dia mudah naik, mengalir. Oleh karena siksaan ini, oleh karena penyakit ini, pasien kadang-kadang bisa melakukan bunuh diri. Ya, ini adalah perbedaan antara ulkus arteri dan ulkus karena vena. Ya, nyeri bisa kalau vena minimal. Durasinya kalau arteri itu cepat, itu lama. Ya, historinya kalau ini DVT ini ya, ada CABG, ada pasang pasang stent ya. Jadi ini bedanya antara ulkus vena dan ulkus arteri. Ya, nanti Anda bisa baca ya. Oke. Nah, ini kan ini eh, greater areas where venous ulcer occurs ya. Lebih banyak di sini. Di sini jarang ya. Blood moves back to the heart ya kan. Kemudian ini juga ini ulkus vena ya. Allah Akbar. Bagaimana kita mendiagnosisnya dengan ABI? Tadi saya sebut ankle brachial index. Segmental limb pressure ini pemeriksaan ini ya. Kita nggak punya tadi. Pulse volume recording, Doppler velocity, terus ya, Doppler ultrasound. Mungkin dengan tes meal exercise atau duplex scanning dan pencitraan yang lebih canggih. Ya. Ini cara mengukur ABI ya. Di arteri anterior, tibialis, sistolnya berapa, di brachialis, sistolnya berapa. Ini 120,
Misalnya ini 120 berarti satu masih normal ya. Kadang-kadang yang di bawah ini lebih rendah. Misalnya cuma 90/60. Ini yang di atas bagiannya mungkin 120 per 70. Berarti 90 dibanding dengan 120 itu kan rasionya. Berarti dia kurang dari 0,9 kemungkinan sudah ada POAD. Ya, ini blood pressure ini kan. Jadi kalau ngukur yang kaki di sini, ya. Kalau dia perbandingan antara kaki dengan lengan itu sistolik lebih dari 0,1,0 itu normal. Obstruksi ringan kalau antara 0,8 sampai 0,9, obstruksi moderate 0,4 sampai 0,8, obstruksi berat lebih kecil dari 0,4. Ya. Jadi ini eh, interpretasinya ya. 0,9 di bawahnya itu normal, abnormal ya sorry. Borderline 0,9 sudah tuh. Normal AB di atas 1. Abnormal AB justru di atas 1,4. Rasionya itu berarti dia abnormal tinggi. Nah ini algoritma untuk eh, diagnostik PAD. Jadi tetap dilakukan dengan ultrasound, Doppler ultrasound. Ya. Kalau tidak yakin juga dilakukan dengan angiografi. Ya. Kalau ini chronic limb ischemic, ya sama saja sebetulnya. Ya. Cuma ini limnya ischemic. Sudah ada gangren mungkin, ya tetap harus dilakukan pengobatan ya untuk mencegah ekspansinya. Ya. Pasien kalau kondisi bagaimana? Nah ini kita melakukan anamnesis tentang faktor risikonya, kemudian kalau after exercise bagaimana? Oh, kita lihat di mana posisinya dia di di auto elevation, femoral elevation, isolated ocular elevation ya. Jadi jika publikasi itu tidak mempengaruhi kehidupan sehari-hari, ya sudah pasien dianjurkan untuk tetap melakukan jalan kaki, olahraga yang aman, murah, ya, dan resiko cederanya kecil. Jadi ini bagaimana kita melatih seseorang yang mengalami PAD itu supaya mau exercise ya. Jadi exercise, rest, exercise, rest, exercise, cool down. Jadi ada fase misalnya ini 20 menit, ini 5 menit, 20 menit, 5 menit, 20 menit, langsung berhenti. Ya. Eh, biasanya dengan cara begini, kalau orang itu rajin, maka dia akan berkurang, nyerinya berkurang. Ya. Jadi selama itu kronik limb ischemic, mungkin anjurannya adalah olahraga jalan kaki ini. Nah ini obat-obatnya apa aja? Berhenti merokok. Ya sama dengan pengobatan orang-orang yang mengalami eh, penyakit jantung koroner ya. Nah khusus untuk PAD itu pemberian silostasol sebagai ganti dari aspirin ya. Ini kelas satu ya. Ini tata laksana lain kalau itu lesinya di aorta iliaca. Jadi tetap kita pertama kali ada medication, obat-obatan. Kalau tidak mengalami perbaikan, maka bisa dilakukan open surgery atau endovaskuler. Ya. Bagaimana pasien-pasien yang tiba-tiba mengalami ancaman chronic limb threatening ischemia? Ya,
maka kita harus mengontrol semua faktor risikonya, kemudian segera dilakukan uji imaging. Dengan apa? Dengan tadi itu dengan Doppler ultrasound, ya, atau dengan angiografi bisa. Ya. Kemudian dilakukan evaluasi, gimana ini bisa nggak kita lakukan revaskularisasi dengan eh, apa namanya surgical, ya, atau dengan endovaskular, bypass, ya. Jadi kita mesti kerjasama dengan, nah ini bisa endovaskular, bisa bypass, ya. Jadi jika ini semua tidak mungkin, maka ya dilakukan amputasi, kan? Ya, wah ini sudah jelek ini, sudah geritnya sudah berat, sudah ada ulkus gangren, ya. Dilakukan angiografi, aliran ke ujung kontrasnya nggak ada, nah, diamputasi, ya. Ini kan contohnya ini akut leukemia iskemik ini normal ini ya, coba moting ini kan nyerinya luar biasa ini ya, pegang dia nyeri kalau selama masih belum nekrosis, ya. Ini sudah tadi kita singgung, ya. Jadi ada apa namanya pemeriksaan dengan touching, kita bisa melihat ini alirannya masih ada atau sudah dingin, ya. Nah ini klasifikasi akut iskemia, akut leukemia iskemik bisa kelas 1, kelas 2A, kelas 2B, kelas 3. Untuk kelas 3 biasanya pemeriksaan Doppler itu sudah tidak terdengar apa-apa lagi. Ya, nanti ujung-ujungnya di amputasi. Ini apa namanya algoritmenya, terlalu banyak algoritma, ya. Yang penting ketika Anda ketemu seseorang dengan akut leukemia iskemik, segera lakukan heparinisasi, ya, antikoagulan, ya, antikoagulan. Sambil segera dirujuk ke ahlinya. Saya rasa itu dari saya. Ada pertanyaan? Ya, jadi penyakit-penyakit ini sekarang banyak, ya, karena pola hidup yang tidak sehat. Anak-anak muda sudah berani merokok, ya. Kemudian eh, faktor risiko untuk aterosklerotik itu semakin banyak, ya. Hipertensi, diabetes, diabetes usia muda sudah muncul, 30 tahun sudah diabetes. Diabetes itu jahat sekali, ya, karena dia merusak pembuluh darah, ya. Dan nanti ujung-ujungnya kena serangan jantung, kalau kena stroke atau gagal ginjal. Ginjal mesti cuci darah. Jadi mulai muda saat ini Anda, kalian ini mahasiswa ini, anggaplah makanan yang Anda makan itu adalah obat, ya. Jadi Anda tidak sembarangan sembarang makan. Oh ini obat nggak menyehatkan nggak buat saya. Misalnya contoh yang sederhana, masak Indomie. Indomie itu kan ada MSG-nya. Kalau Anda Indomie, Anda tuangkan semua bumbu itu, nah itu tidak bijaksana, ya. Separuh aja bumbunya itu Anda tuangkan. Ya, karena kalau berulang kali itu, maka risikonya apa? Hipertensi, Bang. Coba Anda cek itu tekanan darah Anda. Kalau tiap hari Anda atau sebulan itu sebagian besar Anda itu menunya adalah menu yang MSG-nya tinggi, ya, mungkin 5 tahun, 6 tahun kemudian Anda hipertensi benar. Demikian juga yang keluarganya sudah punya diabetes, hati-hatilah, ya. Biasakan tidak makan sesuatu yang berkadar gula darah tinggi, berkadar gula tinggi, karena nanti akan memicu diabetes juga. Beberapa pasien saya umur muda sudah kena diabetes. Ketika orang tuanya saya tanya, ya sejak kecil dia hanya mau minum kalau minumnya manis. Kalau tawar nggak mau. Nah ini sudah, ya. Akhirnya pankreasnya capek, ya toh. Insulinnya berkurang, ya, gula darahnya naik. Itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Besok ada kuliah lagi, ya? Jam berapa, ya? Permisi, dokter.
Besok itu ada jam kosong di jam ketiga. Kalau semisal sisa 2 kuliah Jam ketiga itu digunakan jam berapa? jam ketiga itu setelah zuhur, Dokter. Jam setengah satu. Oh, setengah satu. Nggih. Kalau semisal jam ketiga sama jam keempatnya dibuat 2 kuliah gitu gimana nggih, Dokter? Kalian nggak bosan ya? Kita online saja ya. Ini musim hujan, cuacanya nggak bisa ditebak ini. Nggih, Dokter. Ya kita lihat besok ya. Mudah-mudahan saya setengah satu bisa. Ya. Baik, Dokter. Saya jam hari Selasa itu saya ada konferensi bedah itu apa ya. Ya sudah, kita lihat besok ya. Oke. Ya, terima kasih banyak ya. Nggih, Mohon terima maaf kasih, kalau ada Dokter. kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak, Terima Dok. kasih Sehat dokter. selalu. Dokter. Terima kasih dokter. Oke.